Ahmad, jadi kembali tadi dengan ibu apa ya, kopi dan cemilannya. Sebelumnya monggo dipersilahkan. Bismillah. Kita mendengarkan banyak ceramah-ceramah singkat. Kemudian saya tuliskan di depan itu 4 golongan yang diharamkan tersentuh api neraka. Jadi kita pernah bilang inti dari ajaran agama Islam itu cuma 3. Ajaran, jadi Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya 3. Pertama adalah ibadah, kedua adalah akhlak, ketiga adalah rahmat. Cuman ini ya, Al-Quran dan hadis itu cuman mengatur atau mengarahkan kita supaya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu maknanya luas ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kemudian akhlak, kemudian rahmat. Artinya apa? Ini saling berkaitan. Orang yang ibadahnya benar pasti akan timbul akhlak. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, 4 golongan yang diharamkan tersentuh api neraka itu diantaranya adalah sahal, qorib, lain, dan hain. Dengan ciri-cirinya ini, kalau dibaca, itulah akhlak. Jadi ini nggak akan timbul nih. Karakter ini nggak akan timbul kalau orang itu tidak punya pengabdian kepada Allah. Pengabdian yang tulus ikhlas. Bukan bisnis ya. Kadang-kadang ibadah itu kan terkesan bisnis sama Allah. Akan timbul akhlak. Kalau timbul akhlak pasti jadi rahmat. Nah, ibadah yang kita kerjakan sudah menimbulkan karakter-karakter begini atau tidak? Apakah kita sudah termasuk golongan sahala ya? Orang yang tidak pernah mempersulit sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan, selalu memiliki solusi bagi setiap permasalahan, kemudian tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan membuat orang susah. Apakah kita sudah punya karakter seperti itu? Atau karakter qorib? Apakah kita sudah jadi orang yang akrab, yang enak diajak bicara siapapun? Orang baik dari yang paling buruk sampai yang paling baik tingkah laku. Akrab, ramah diajak bicara. Apakah kita sudah menyenangkan ketika diajak bicara orang lain? Apakah kita sudah punya wajah yang selalu berseri-seri, murah senyum? Karena itu hasil dari ibadah. Itu produk ibadah, itu akhlak. Apakah kita sudah masuk kategori lain misalnya? Orang yang lembut, santun dalam bertutur kata dan bersikap, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, tidak galak, tidak suka memaksakan kehendak dan pendapat pada orang lain, atau hain, selalu memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin, tidak labil, gampang marah, penuh pertimbangan. Ini akhlak. Ini yang ketika itu ada dalam diri kita, maka dimanapun kita berada, kita akan jadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau ibadah kita belum membentuk karakter akhlak dan karakter rahmah ini, maka kita belum paham ini. Ketika kita belum paham ini, sementara ini adalah dasar daripada Islam. Maka siapapun kita, Islam kita masih hati, kita belum paham ajaran agama ini sebagaimana yang dicontohkan dan dibawakan oleh manusia agung, Habibuna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci. Kadang-kadang kita masih semaunya. Kita kan masih apa ya? Suka menyusahkan dan membuat orang susah. Atau kadang-kadang kita masih semaunya sendiri. Jadi dalam kondisi begitu sulit.
Coba boleh dulu dilihat-lihat sebentar yang di papan tulis dan ditanyakan kepada, kalau yang terbaca ya, ditanyakan kepada karakter pribadi masing-masing. Sudah seperti apa? Kalau belum mengarah ke sana, kita belum paham agamanya. Kita belum paham ajaran agama. Kalau belum ada karakter ke sana, yaitu tadi orang rukuk macam Nabi, betul tidak? Orang sujud macam Nabi, ibadah macam Rasulullah, tapi jiwanya seperti Abu Jahal. Tidak mewarisi jiwa Muhammad. Inilah nyontoh Rasulullah dari sisi batinnya. Orang yang punya karakter ini pasti berangkat dari ibadah. Orang yang punya karakter ini diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Secara makna majazi, secara makna majaz ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada istilahnya balaghah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya majaz. Secara peribahasa, perbandingan kata, bisa dikatakan orang yang punya karakter ini nanti tidak tersentuh api neraka. Di dunia tidak akan pernah merasa galau, tidak akan pernah merasa ketakutan, kekhawatiran. Itu kan esensi dari yang hal-hal yang tidak nyaman, itu kan esensi dari neraka. Kalau kita tarik kemari, orang yang punya karakter ini nggak akan seperti itu. Tapi yang tidak punya karakter ini akan seperti itu. Meskipun sembahyangnya rajin, masih ada ketakutan, masih ada kegelisahan, masih ada kekhawatiran karena tidak punya karakter seperti itu. Bolehlah dilihat-lihat. Kita iklan dulu sebentar. Mari nanti kita arahkan ini ke Bingkai Muhammad. Tema kajian kita seminggu yang lalu. Nanti ini kita masukkan ke Bingkai Muhammadiyah. Apa maksudnya di dalam Bingkai Muhammad? Mungkin 1-2 sahabat yang sempat aktif tiap malam sudah sedikit mendengarkan kajiannya. Cuman malam ini nanti kita kupas sedikit lebih detail. Apa maksudnya jangan keluar dari Bingkai Muhammad sesuai dengan tema ini. Karena tema ini di dalam itu penjelasan tentang itu ya. Sebelumnya persilakan dulu untuk santai. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Jangan serius sekali. Nanti